kala terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Raja tersebut bernama Raja Mintin. Raja itu memiliki dua anak kembar yang bernama Naga dan Buaya. Rakyatnya sangat makmur dan sejahtera dan hasil pertaniannya sangat melimpah. Suatu hari, permaisuri yang telah menemani sang raja berpuluh-puluh tahun telah pergi meninggalkan dia. Kepergian sang permaisuri membuat sang raja sangat terpukul dan sangat sedih, dan membuat wajahnya selalu terlihat murung dan kehilangan semangat untuk memimpin rakyatnya. Aku tidak bisa lagi memimpin kerajaan dan baik. Aku juga sering mengalami sakit-sakitan. Karena itu aku akan belayar ke Huluk untuk melupakan kesedihan dan menyehatkan tubuhku. Maaf Baginda, lantas siapakah yang akan memimpin kerajaan ini? Kuserahkan kerajaanku ini kepada kedua putra kembarku, si Naga dan si Buaya. Dan kamu sebagai penasehat, bantulah mereka menjalankan pemerintahan di saat aku pergi. Besok ayah akan pergi berlayar. Untuk sementara, roda pemerintahan akan ayah serahkan kepada kalian. Selain itu juga sebagai pembelajaran kepada kalian, bagaimana cara mengelola sebuah negara. Tetapi, jika kalian mengalami sebuah kesulitan, kalian bisa meminta bantuan kepada penasehat. Setelah menyerahkan pemerintahan kepada kedua putranya, Raja Mintin pun pergi berlayar ke arah hulu Sungai Kahayan. Masalah baru pun muncul. Kedua putra Raja Mintin ternyata memiliki sifat yang berbeda setelah ditinggal Raja Mintin. Sifat asli naga pun muncul. Naga memiliki tingkah yang buruk. Dia suka bermalas-malasan, hidup mewah, dan suka berjudi. Sedangkan buaya adalah sosok yang sederhana, bertanggung jawab, dan peduli. Karena gaya hidupnya bermewah-mewahan, harta kekayaan naga pun mulai habis. Naga pun mulai menggunakan kekuasaan untuk memeras uang rakyat. Dan bahkan jika rakyat menolak, raja tidak segan-segan untuk melukai rakyat tersebut. Yang menjadi korban naga, dia pun mengadu kepada buaya. Buaya yang mengetahui itu menjadi sangat marah dengan naga. Keesokan harinya, buaya dengan diam-diam mengikuti naga. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana naga memperlakukan rakyatnya dengan semena-menanya. Buaya menjadi sangat marah besar saat melihat itu, dan dia khawatir bagaimana jika ayahnya mengetahui kekacauan yang terjadi dengan rakyatnya. Buaya menemui si penasehat untuk mencari solusi. Perbuatan Pangeran Naga memang mengkhawatirkan. Jika Baginda mengetahui ini akan sangat buruk. Sebaiknya kalian berbicara dengan pikiran yang jernih, agar permasalahan ini cepat selesai. Buaya pun menurutinya, dan esoknya dia langsung menemui sang naga. Apa yang telah kamu lakukan kepada rakyat kita? Aku telah mendapatkan laporan bahwa kamu telah memeras mereka. Bohong, mereka itu pembohong. Biarlah aku selesai bicara. Setelah aku mendapatkan laporan itu, aku diam-diam mengikutimu. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu memeras uang mereka. Dan ternyata yang dikatakan mereka itu benar. Baiklah, aku akan jujur. Aku memang memeras mereka. Dan itu aku lakukan demi kesenangan sendiriku. Apa urusannya denganmu? Kamu itu pangeran kerajaan. Tidak seharusnya kamu begitu. Jika ayah melihat tingkah lakumu, ayah akan marah besar. Sepertinya pembicaraan mereka tidak menemukan sisi terangnya. Naga selalu berprinsip dengan sikapnya yang jahat, dan naga menjadi sangat marah kepada buaya karena buaya selalu mengatur apapun yang dia sukai, dan dia melakukan aksi perkelahian dengan pangeran buaya. Saat mereka sedang bertengkar, sang ayah tiba-tiba datang dari pelayarannya. Dia melihat suasana kerajaan yang sunyi. Dia berjalan dengan tenang memasuki kerajaan, dan betapa terkejutnya dia melihat kedua putra kembarnya sedang bertarung. Sang raja menjadi sangat marah kepada kedua putranya karena telah mengecewakan dia dan tidak menepati janji kepadanya. Ia pun langsung berhadapan dengan kedua putranya tersebut. Jadi ini hasil kepercayaan yang telah kuberikan kepada kalian berdua. Kalian berdua sungguh telah mengecewakanku. Karena kalian membuatku marah, aku akan mengutuk kalian berdua. Kamu naga, jadilah naga yang sungguhnya. Dan kamu buaya, jadilah buaya yang sungguhnya. Pada saat itu juga, kedua putra Raja Mintin berubah menjadi naga dan buaya sungguhan. Buaya, karena kesalahanmu lebih sedikit, kamu boleh tinggal di sini. Hiduplah di Sungai Kahayan dan jagalah sungai itu.
Dan kamu naga, karena kesalahanmu sangat besar, tinggallah di tempat yang jauh dari sini dan hiduplah di Sungai Kapuas. Pulau Kalimantan Tengah terdapat dua sungai bernama Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan. Sungai Kapuas menjadi tempat tinggalnya naga dan Sungai Kahayan dari tempat tinggalnya buaya.